Forum Merdeka Barat 9, Fakta Bicara dari Lingkar Pertama. Fakta Bicara dari Lingkar Pertama. Fakta Bicara dari Lingkar Pertama. Bicara soal ancaman perubahan iklim disebut dapat mengancam ketahanan pangan dunia termasuk Indonesia. Anda masih belum percaya bahwa perubahan iklim sudah terjadi di negeri kita yang tercinta ini? Yuk saya ajak Anda untuk melihat buktinya. Pertama-tama saya akan ajak Anda, apakah Anda merasa sering kepanasan akhir-akhir ini? Ya ternyata menurut BMKG memang terjadi kenaikan suhu yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada September 2023, BMKG mencatat suhu udara rata-rata di Indonesia mencapai 27 derajat Celcius. Padahal pada periode 1991 hingga 2020, suhu normal di Indonesia mencapai 26,6 derajat Celcius. Yang artinya suhu udara tahun 2023 ini naik 0,4 derajat Celcius dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan BMKG menyatakan jika konsentrasi karbon dioksida yang menjadi salah satu kenaikan suhu udara terus meningkat pada akhir abad 21, kenaikan suhu di Indonesia akan mencapai 3,5 hingga 4 derajat Celcius. Itu berarti suhu udara pada saat itu bisa mencapai lebih dari 30 derajat Celcius. Wah, bisa dibayangkan ya betapa panasnya udara saat itu. Nah, kalau cuaca sangat panas, pertanyaannya apakah tanaman bisa tumbuh dengan normal? Tentu jawabannya tidak. Nah, untuk Anda masih belum percaya perubahan iklim sudah terjadi di Indonesia? Tahukah Anda bahwa salju abadi yang berada di puncak Gunung Jayawijaya sudah mencair? Dan tahukah Anda ternyata semakin banyak pulau-pulau kecil di Indonesia yang tenggelam akibat naiknya debit air laut? Apakah juga selanjutnya Anda sering merasakan musim panas terjadi begitu panjang? Atau mengapa ya tiba-tiba hujan angin menerjang bahkan bukan di musim penghujan. Fenomena alam yang disebut El Nino dan La Nina biasanya terjadi setiap 5 hingga 7 tahun sekali itu ternyata kini menjadi lebih singkat yaitu 2 hingga 3 tahun sekali. Apakah hal ini mempengaruhi proses produksi pangan di Indonesia? Tentu jawabannya iya. Semua itu terjadi akibat ada peningkatan konsentrasi CO2 atau karbon dioksida. BMKG menyebut Indonesia mengalami peningkatan konsentrasi CO2 dari 372 ppm menjadi 413 ppm. Nah, jika konsentrasi CO2 mencapai 450 ppm, dikhawatirkan intensitas cuaca ekstrim akan semakin melonjak. Wah, kalau sudah begini, kemana kita harus berlindung? Makanya, ayo lindungi bumi kita. Nah, sebelum kita mulai dialog untuk hari ini, kita simak dulu informasi berikut. Berbagai fenomena perubahan iklim semakin sering menimpa masyarakat dari kekeringan hingga banjir di berbagai wilayah. Akibatnya panen di ladang-ladang sawah pun terancam. Kondisi ini diperparah dengan mayoritas petani produktif adalah petani tua. Hanya sekitar 21% petani produktif yang merupakan petani muda. Sementara itu petani muda adalah orang-orang yang krusial untuk mengembangkan industri pertanian.
Lantas, bagaimana pendapat orang-orang muda mengenai isu ini? Jujur sih iya ya, makin sekarang sih makin mahal, semua mahal, kayak belum ada solusinya. Sadar sih, terutama sebagai anak kos yang pasti apa-apa tuh beli sendiri, terus kerasa juga perbedaan harganya. Kalau kita lihat di berita sih kelihatannya emang harga pangan lagi naik banget. Kalau dari perspektif saya, meskipun saya nggak terlalu begitu deket atau sering beli bahan-bahan pangan, cuman menurut saya lumayan naik sih dibandingkan dahulu. Kalau untuk saat ini sih enggak ya, karena emang dari kecil nggak pernah dekat dengan lokasi sawah, jadi nggak ada gambaran. Sampai detik ini sih belum ada ya, karena emang dari kecil, dari dulu nggak bersinggungan langsung dengan dunia pertanian. Tapi mungkin kalau ke depannya, kayak misalnya dunia pertanian makin seru gitu, mungkin bisa sih. Untuk sejauh ini belum ada pikiran untuk ke sana sih. Karena belum tahu banyak juga gimana cara-cara untuk mengolah sendiri sebagai petani muda gitu. Kalau misalnya kita lihat dari demand yang tinggi, tentu aja saya sebagai anak muda tertarik banget buat ngikutin. Kalau misalnya emang saya harus dapat peran buat jadi kayak ngurusin pertanian dan berbagai kegiatan lainnya yang mirip-mirip. Menurutku lebih kayak kalau misalkan mahasiswa ya, misalkan lewat program KKN yang emang terjun ke sawah. Jadi at least orang-orang anak muda itu tahu sawah itu kayak gimana sih, dan ya semoga aja bisa langsung ikut bercocok tanam juga dengan para petani. Kalau menurut aku sih harus ada dukungan dari pemerintah tersendiri. Mungkin mereka memberikan edukasi sektor-sektor prospek yang cerah sebagai petani muda itu seperti apa. Terus dukungan juga dari dukungan modal untuk para petani-petani kecil. Kalau dari perspektif aku sendiri sih, aku ngerasa kita kan anak muda udah sering banget menggunakan sosial media ya, ngegunain tren dan ngegunain sebagai macam video buat nyiptain sosialisasi yang tinggi. Kalau misalnya kita bisa nih anak muda harus berkaitan sama hal tersebut, meskipun orang-orang nganggapnya kayak kerjaan seperti ini gajinya kecil atau semacamnya. Cuman aku ngerasa kalau misalnya emang ada potensi yang tinggi buat anak muda, kenapa enggak gitu. Baik, dan langsung saja dalam Forum Merdeka Barat 9 kali ini kita akan membahasnya secara lengkap dalam dialog bertema ketahanan pangan di tangan petani milenial. Saya akan perkenalkan kepada Anda narasumber yang sudah bergabung bersama saya hari ini, baik yang hadir secara langsung ataupun bergabung secara online. Sudah hadir di studio Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, Prof. Fajri Jufri. Selamat siang, Prof. Fajri. Selamat siang, Mbak. Terima kasih, Prof. sudah hadir di sini. Terima kasih. Ya, berikutnya saya juga akan menyapa narasumber saya yang sudah hadir. Ini jauh sekali dari Dubai ya, tapi bisa bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada salah satu petani milenial, ada Mbak Jatuh. Halo Mbak, apa kabar hari ini? Halo, kabar baik Mbak. Ya. Salam dari Dubai nih. Wah, salam dari Dubai. Betul sekali. Nampaknya juga tadi diceritakan sedikit ya bahwa Mbak Jatuh sedang ada satu kegiatan juga dalam rangka yaitu tadi memperkenalkan bagaimana produksi pertanian di Indonesia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Mbak Jatuh ya. Namun untuk saat ini saya ingatkan juga untuk rekan-rekan media yang ingin mengikuti dialog melalui Zoom dan ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber, silakan menuliskan saja pertanyaan di kolom chat Zoom. Nanti akan kami bacakan saat sesi tanya jawab berlangsung. Langsung saja saya akan berikan juga berdiskusi bersama dengan narasumber yang sudah hadir di sini. Mungkin saya akan ke Prof. Fajri terlebih dahulu ya, Kepala BSIP. Ini kita tahu bersama bahwa pertanian isunya strategis, belum lagi masalah pangan karena berkenaan langsung dengan masyarakat, dan ditambah lagi dengan adanya isu kemarau yang panjang, bahkan diceritakan ataupun diprediksi nanti akan puncaknya Juli Agustus, artinya belum ya Prof ya. Yeah. Nah Prof sendiri juga sebagai Prof riset cerdas iklim, agriculture, smart agriculture. Nah bisa diceritakan Prof, seperti apa sih kebijakan yang memang saat ini dirumuskan atau hal apa yang diwacanakan untuk menghadapi cuaca yang ekstrim ini? Ya. Ya, makasih Mbak Daniel. Jadi sekarang ini kita sudah menghadapi perubahan iklim global. Jadi kita bisa rasakan sekarang, dan memang pengaruh El Nino yang kemarin beberapa bulan kemarin ini masih berdampak sampai sekarang. Karena kita paham betul beberapa bulan sebelumnya kita dihadapkan persoalan El Nino di beberapa provinsi termasuk di kabupaten. Dan bulan Juli Agustus ini akhir El Nino ini kita menghadapi musim kemarau. Yeah.
Jadi bersamaan antara El Nino wujud dan musim kemarau. Oleh karena itu Juli, Agustus permulaan musim kemarau di beberapa provinsi tentunya ini menjadi tantangan kita keluarga besar Kementerian Pertanian memitigasi semua risiko yang bisa berdampak terkait penurunan produksi di beberapa sentra utama pangan kita. Oleh karena itu Bapak Menteri Pertanian sekarang mempunyai 3 program utama yang menjadi fokus berdasarkan arahan Bapak Presiden, Bapak Menteri Pertanian yang menjadi fokus untuk memitigasi dampak perubahan iklim sekaligus dampak penurunan produksi karena pengaruh El Nino dan musim kemarau yang akan kita hadapi sebentar lagi. Ada 3 program utama yang sementara kita seberjalan ini. Yang pertama itu optimalisasi lahan rawa. Ada kurang lebih 400.000 hektar yang sementara kita optimasi. Maksudnya optimalisasi itu perbaikan irigasi, drainase, saluran-saluran di lahan-lahan sawah yang sudah ada. Jadi ada kurang lebih 400.000 hektar di 11 provinsi. Mulai dari Lampung, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan beberapa wilayah sentral utama yang lain. Yang kedua ada program pompanisasi. Jadi kita ingin mengoptimalkan lahan-lahan kering kita yang masih tersedia sumber air. Ada kurang lebih 1 juta hektar yang kita sasar di situ. Di wilayah Jawa 500.000 hektar dan luar Jawa 500.000 hektar. Dan yang terakhir yang kita dorong yaitu penanaman tanaman padi gogo di sela-sela taman perkebunan. Itu yang kita harapkan paling tidak dengan gerakan itu antisipasi kita bisa menambah luas tanam. Luas tanam kita yang tadinya bisa bersoal bisa kita tutupi dari 3 program utama itu. Seperti itu Mbak Naira. Baik. Jadi sebetulnya memang sudah ada langkah begitu ya untuk memitigasi. Nah belum lagi kita tahu bagaimana sosialisasinya nih untuk para petani-petani. Karena yang kita pikir bahwa BMKG saja menyebutnya ada kemarau dengan batas atas lebih ataupun bawah normal. Artinya kemarau yang basah, lebih basah daripada sebelumnya, kemarau yang lebih kering daripada sebelumnya. Nah, kira-kira untuk berbagai macam sektor itu sudah cukup baik tidak untuk menghadapi cuaca ekstrim seperti ini, Pak? Atau mungkin ada kebijakan-kebijakan tertentu juga soal ini dari Kementerian Pertanian? Dari 3 program utama yang sementara dikerjakan Kementerian Pertanian untuk antisipasi itu, memang dalam rangka mensosialisasikan itu, Bapak Menteri kita sudah kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri tentunya, sehingga paling tidak gubernur, bupati, dan pemangku kepentingan yang ada di wilayah itu aware, dia bisa paham bahwa ada kondisi istilah kita itu darurat pangan, meskipun itu kita bisa mitigasi. Oleh karena itu dengan kerjasama semua stakeholder yang ada, khususnya keterlibatan gubernur, bupati, program ini dengan 3 program utama ini tentunya harapan kita bisa memitigasi dampak dari kekeringan dan perubahan iklim dan El Nino yang akan terjadi seperti itu. Dan itu pasti melibatkan termasuk petani milenial di dalamnya, karena beberapa daerah pelosok tanam itu kita libatkan termasuk mahasiswa. Bapak Menteri juga sudah bertanda tangan dengan seluruh gubernur kemarin di Padang dengan Forum Rektor se-Indonesia. Kita ingin melibatkan mahasiswa-mahasiswa, kan di Kementerian Ristek Dikti kan ada Merdeka Belajar, Mbak DNA. Kita ingin mahasiswa-mahasiswa jadi mahasiswa yang semester akhir itu, dan itu bagian dari nilai ini juga. Jadi mereka bisa 3-6 bulan di lapangan bersama-sama petani tentunya mengajak, sehingga seluruh provinsi, seluruh kabupaten itu ada pengawalan, pendampingan, termasuk mahasiswa-mahasiswa, petani-petani muda lah istilah kita, dan melibatkan mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir di semua universitas yang ada di seluruh Indonesia. Seperti itu Mbak Nadia. Artinya semua berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana atau ada hambatan-hambatan tantangan? Iya. Tentunya pasti tidak seluruh yang saya harus jujur mengatakan bahwa memang pasti di sana-sini pasti ada kendala. Tapi kalau saya berpikir kalau ada itikat, ada kemauan dan ada sinergi yang sama-sama antara semua pemangku kepentingan tentunya, gubernur, bupati, termasuk rektor dalamnya dan termasuk pelaku usaha tentunya,
saya yakin dan bersama kita bisa menghadapi tantangan ini sehingga sekaligus menjawab tantangan ini bahwa Indonesia dengan sinergi semua pihak tentunya kita bisa membalikkan keadaan dari tadinya impor menjadi ekspor seperti itu, Pak. Memperbanyak ekspor begitu ya, apalagi dengan produk dalam negeri. Nah, kalau tadi menyinggung petani milenial, tadi di berita sebelumnya bahwa ada informasi yaitu tadi menurunnya swasembada pangan atau sulitnya swasembada pangan karena banyaknya petani-petani yang memang sudah tua usianya. Regenerasinya memang sekurang itu, Pak, untuk petani-petani muda? Iya. Jadi kalau bicara petani muda, petani milenial ini tidak hanya di Indonesia saja, ya di beberapa negara juga. Kalau kita bicara di negara Asia, Jepang itu juga beberapa negara lain juga menghadapi itu. Oleh karena itu Kementerian Pertanian tentunya kita mendorong petani-petani muda kita, petani milenial dalam petani-petani muda kita kan beda dengan petani yang sekarang ini. Jadi wawasannya beda dan sekarang ini petani yang kita anggap milenial ini kan pasti terkait dengan teknologi. Jadi mereka semua itu ingin lebih cepat, lebih instan. Oleh karena itu Bapak Menteri Pertanian tentunya arahan Pak Presiden mendorong penggunaan teknologi. Jadi kita ingin modernisasi pertanian dan Bapak Menteri sudah memulai di beberapa provinsi kawasan-kawasan pertanian 1000 hektar yang menggunakan semua teknologi. Jadi kalau biasanya tanam bisa 10 hari, 20 hari, kalau sekarang dengan penggunaan transplanter, alat tanam bisa 2 jam selesai. Pengolahan tanah juga bisa berminggu-minggu, ini 2-3 jam dengan menggunakan traktor bisa selesai. Panen bisa seminggu, 2 minggu, dengan combine harvester itu bisa selesai 2-3 jam. Nah, dan istilah kita, petani tidak harus berkotor-kotor, artinya dengan menggunakan alat mesin pertanian dia tidak menyentuh tanah. Nah, itu di sektor pangan, di padi. Di sektor lain juga seperti itu. Jadi dengan penggunaan IoT tentunya beberapa teknologi yang menggunakan untuk hidroponik itu sudah bisa kita remote menggunakan Android itu dan itu sudah ada beberapa contoh. Mbak Catu juga dan teman-temannya ini sudah mulai merintis dan kalau ada yang mengatakan bahwa bertani itu miskin, enggak juga, karena beberapa contoh petani milenial kita dengan lahan terbatas bisa menghasilkan rata-rata per bulan ratusan juta dan ada beberapa contoh yang bisa menjadi inspiring untuk beberapa yang lain. Ini juga yang kita dorong terus dengan Mbak Catu dan teman-teman ini dengan tentunya dengan pilihan komoditi yang sesuai, Mbak Daniar. Jadi beberapa contoh pilihan dan ada kemarin di Jawa Barat itu dia menanam cabai merah, katokung itu bisa sampai ratusan juta per hektar dia dapatkan dan itu sampai miliaran malah. Nah, itu kita baru bicara di on farm. Belum kita bicara di hilirnya nanti, di hilirisasi produk tambahan, nilai tambah dan itu yang sementara Mbak Catu di beberapa negara kita juga ingin mendorong sesuai arahan Bapak Presiden juga hilirisasi pertanian. Jadi kita jangan hanya mendapatkan di on farm-nya saja, tapi bagaimana nilai tambah dari produk itu. Contoh saya mau sampaikan, kalau kita bicara beras, kalau kita cuma berasnya saja, itu kan nilainya ya berapa kilogram yang tapi kalau kita bicara nilai tambah dari beras dari sekamnya itu kita bisa olah menjadi beberapa produk turunan lagi. Ada namanya biosilika. Itu biosilika itu dari sekam itu bisa 200 sampai 1 juta per liter dari produk itu dan sangat dibutuhkan dunia. Belum yang lain-lain. Beras pecah kulit dari beras saja itu kalau kita olah menjadi susu biotifikasi itu kita punya produk namanya susu biopurifikasi. Itu susu gizinya 6 kali lipat dari susu sapi, Mbak. Oh iya, dan itu demand-nya cukup tinggi di negara lain. Dan ini cocok untuk yang biasanya kan ada alergi laktosa. Jadi beberapa anak-anak kita itu kalau dia minum susu yang tidak alergi laktosa biasanya mencret kan. Kalau menggunakan susu fortifikasi dari sisa pecahan beras ini bisa lebih toleran lah. Dan ini kita akan dorong terus ini karena kenapa? Kalau kita kembangkan susu fortifikasi dari beras ini pasti akan menggerakkan UMKM seluruh Indonesia. Betul. Karena nilai beras yang tadinya tidak ada harganya bisa lebih tinggi dan demand-nya pasti ada. Nah, dan itu
kita kombinasikan dengan beberapa wortel, kacang hijau itu sudah cukup. Apalagi kalau menggunakan beras-beras yang kayak kita punya beras merah, kita punya beras hitam yang nilai gizinya lebih tinggi, dan yakin dan percaya program Bapak Presiden makan siang gratis itu termasuk juga itu salah satu suplemen kita untuk meningkatkan nilai gizi masyarakat itu sampai level desa. Jadi seperti itu Mbak. Iya, baik. Mbak Daniar. Jadi banyak hal sebetulnya yang bisa dikulik. Kalau tadi dikatakan bahwa yang terpikir petani adalah di sawah gitu, tapi ternyata bukan itu saja. Memang iya di sawah, tapi ada banyak hal yang bisa dikulik, diantaranya penggunaan teknologi untuk petani-petani milenial. Mungkin petani milenial juga bukan mereka-mereka yang langsung terjun, bisa jadi mereka-mereka menjadi behind the scene dari para petani-petani yang memang sudah terjun di lapangan, di kebun dalam hal ini on farm begitu ya Pak. Salah satunya memang yang saat ini sudah bergabung bersama dengan kita Mbak Jatu nih, yang dari tadi juga Prof. Fajri terus membicarakan Mbak Jatu yang saat ini berada di Dubai. Mungkin bisa diceritakan kepada kita semua nih, langkah apa memang yang saat ini sedang Mbak Jatu lakukan di sana sebelum nanti kita ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya Mbak? Ya, jadi sebenarnya ini Mbak, yang namanya ketahanan pangan itu ternyata di setiap negara memang sekarang sedang krisis pangan. Nah ini yang saya jajaki bahwa teman-teman milenial di belahan negara yang lain itu juga struggling untuk meredam ketahanan pangan dari sisi problem iklim seperti itu. Jadi yang saya lihat di sini, saya menjajaki bahwa banyak sekali problem yang ada di Indonesia. Kalau misalnya kita bicara ketahanan pangan, impor itu mereka langsung responnya negatif seperti itu. Sedangkan di negara lain, kita bicara ketahanan pangan, impor itu ya memang kalau di negara lain yang produksinya juga sama-sama menurun, itu sangat-sangat penting seperti itu. Jadi banyak hal yang saya dapatkan dan banyak hal juga yang saya temukan bahwa pentingnya peran milenial ataupun anak-anak muda yang bisa bergerak dengan cepat dan juga borderless ya. Jadi kita kerjasama bilateral antar negara untuk meredam ketahanan pangan dari sisi perubahan iklim, karena sangat nyata sekali. Mungkin di situ tadi disampaikan 30 derajat, di sini baru jam 11 sudah 43 derajat. Jadi adalah climate change ataupun perubahan iklim itu perlu untuk ditindaklanjuti dengan adanya tadi program-program pemerintah dan juga kerjasama bilateral antar negara, karena ini tidak hanya mengenai Indonesia saja, tetapi mengenai seluruh dunia, di mana seluruh dunia ini sama-sama merasakan krisis yang sama, yaitu krisis ketahanan pangan, dan pentingnya penjajakan teknologi dan juga plus minus dari semua aspek yang mendukung pertanian, terutama di bidang ketahanan pangan, itu sangat penting. Dan di Kementerian Pertanian sendiri juga sudah mulai banyak program-program yang merangkul anak-anak muda supaya balik lagi ke bidang pertanian. Sedangkan kalau negara lain sepertinya nampaknya belum seperti di Indonesia ya. Jadi saya lihat di sini teman-teman di Indonesia harusnya bersyukur dan berbangga hati bahwa movement tentang petani milenial atau regenerasi petani di negara kita itu sudah jauh one step forward gitu kan, untuk membantu pemerintah dan juga masyarakat dalam rangka menjaga ketahanan pangan secara nasional seperti itu. Betul. Artinya memang ya secara terbukti begitu ya, yang dirasakan juga oleh Mbak Jatu sebagai petani milenial, bahwa ada program pemerintah yang cukup membantu juga untuk bagaimana milenial, generasi muda ini bisa memulai bisnisnya, utamanya di bagian pertanian. Saya mungkin mau tanya dulu soal kenapa sih seorang Mbak Jatu ini ya tertarik menjadi petani milenial. Ini memang kalau bisa katakan bukan satu karir, bukan satu pekerjaan yang diminati secara besar ya oleh anak-anak muda. Ya, mungkin panggilan jiwa ya Mbak ya, gitu kan, dari kecil bapak saya memang petani begitu kan, terus kemudian lihat bahwa pertanian ini sesuatu berkah ya, semacam charity juga bagi orang lain gitu, dan sangat menarik karena sangat sulit gitu. Kebetulan saya juga orangnya suka tantangan gitu kan. Di saat teman-teman yang lain, yang petani-petani lain itu kan pada umumnya jangankan anak muda yang mau jadi petani gitu kan, ini cewek ya, perempuan begitu kan, mau jadi petani itu adalah satu hal yang sulit gitu. Dan alhamdulillahnya background saya yaitu yang satunya kan pertanian gitu, kita belajar bahwa
ternyata pertanian itu bukan masalah gender seperti itu, masalah kemauan, masalah istiqomah, masalah ketelatenan kita untuk berusaha tani gitu. Mungkin kalau misalnya dilihat petani sama pengusaha tani itu sedikit berbeda ya, karena petani itu mungkin tidak memikirkan skala ekonomis dari suatu usaha tani. Namun kalau yang sudah teredukasi, nah itulah sebenarnya edukasi di anak-anak muda zaman sekarang seperti itu Mbak. Jadi dulu memang saya tertarik di dunia pertanian dan alhamdulillah pernah saya beberapa kali menjadi mahasiswa di negara lain, misalnya Thailand, Jepang seperti itu. Teman-teman seumuran saya itu kaya gitu kan, kaya dan juga seperti di sini di Emirates gitu kan, semua karena di sini kan sangat panas dan juga teknologinya pun yang digunakan nggak main-main gitu kan. Rumput aja dikasih drip irrigation seperti itu. Supaya apa? Supaya mereka bisa tetap bertahan hidup di tanaman ini gitu loh. Cuma tanam ya, tanaman taman seperti itu, rumput dan seperti itu. Dan saya melihat bahwa potensi di Indonesia itu sangat besar. Tapi kenapa sih kok nggak bisa semaju negara-negara tetangga yang sudah bermanuver begitu. Sedangkan kita Nusantara sangat besar, potensinya mulai dari Aceh hingga Papua begitu kan. Nah itulah yang membuat saya tergelitik begitu. Saya wanita dan ternyata kita bisa mengantisipasi dengan menggunakan alat-alat mekanisasi, teknologi seperti itu. Dan yang pasti dengan adanya internet dan juga website sekarang kita bisa membuka seluas-luasnya pangsa pasar begitu kan di luar negeri seperti itu. Jadi harapan saya ke depan dengan adanya dialog ini teman-teman milenial ataupun pemuda-pemuda lain mulai tertarik di bidang pertanian dan juga saling bersinergi yang mungkin yang kurang di antara pemuda-pemuda yang mungkin nggak ngerti nih sebenarnya pertanian itu sangat seksi gitu kan untuk digarap karena profit. Jika kita tahu ekonomis, kita tahu pasarnya dan kita tahu bagaimana cara budidayanya dan juga bagaimana menggandeng pemerintah supaya menjadi mitra berproses dan mitra untuk memajukan pertanian Indonesia itu sangat-sangat bisa begitu. Dan saya sudah melihat di beberapa negara sebelum dari Dubai, saya ke China, saya ke Singapura, saya ke Malaysia. Memang penting sekali adanya kolaborasi mungkin di sini dengan Prof. Fajri Gusti seperti itu ya. Saya sering berdiskusi karena bicara anak muda, bicara teknologi, bicara ketahanan pangan itu tidak luput dari standarisasi instrumen pertanian seperti itu. Jadi ini dialog ini, terima kasih Mbak. Iya, baik. Ini juga sepertinya membuka mata kita semua ya, apalagi untuk anak-anak muda yang mungkin berpikir tadi bahwa petani hanya yang ke sawah, berkotor-kotor, kemudian juga pendapatannya lebih kecil dibandingkan mata pencaharian yang lainnya, tapi ternyata tidak seperti itu, apalagi dengan penggunaan teknologi. Tadi pertanyaan sebetulnya dari Mbak Jatuh ya, yang bilang bahwa kenapa sih di Indonesia baru sedikit petani-petani mudanya dan penggunaan teknologinya juga belum semasif di negara lain. Mungkin Pak Prof. Fajri bisa menjelaskan soal itu. Jadi makasih Mbak Nail. Jadi respect ini Mbak Jatuh ini. Kita memang melalui duta-duta petani milenial ini, di Kementerian Pertanian itu ada Badan Pengembangan SDM yang pertanian itu yang memang menangani khusus terkait dengan petani duta-duta milenial dan harapan kita dengan teman-teman adik-adik duta-duta milenial ini penggunaan teknologi itu bisa masif. Kita ingin di setiap provinsi ada duta dan itu yang menghubungkan. Kebetulan di sebelum menjadi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian ini dari Badan Litbang Pertanian hampir semua varietas kalau bicara padi itu yang ditanam di Indonesia itu dari tempat kami. Ada 307 varietas unggul baru yang kita sudah hasilkan di semua agrosistem. Jadi untuk lahan kering, lahan irigasi, lahan rawa, termasuk kebutuhan fungsional. Jadi untuk diet dan sebagainya, termasuk untuk kesehatan. Kita sudah punya berbagai jenis. Kalau bicara mengenai pangan, khususnya beras, Indonesia tidak kalah dengan negara lain sebenarnya. Kita punya beras-beras, kalau bicara beras Arab, kita punya basmati rice Indonesia namanya Baroma. Kita sudah kawinkan antara basmati dengan pandan wangi lokal kita. Sehingga kita punya beras basmati yang beraroma. Nah, untuk beras-beras diet, kita punya beras merah yang pulen, Mbak. Mbak Daniel belum pernah coba. Jadi kita punya, kalau beras merah kan biasanya identik, agak keras. Iya, keras. Nah, kita punya beras pamalen namanya, padi beras merah pulen.
Jadi rasanya pulen. Termasuk beras-beras Jepang kita sudah punya, namanya Tarabas. Jadi beras-beras sticky rice itu kita sudah bisa tanam di Indonesia. Dan banyak sekali inovasi-inovasi dan kita harapkan dengan inovasi teknologi pertanian, petani-petani muda kita ini mau. Karena sebenarnya kata kunci dari petani itu dihilirisasi. Bagaimana menambah nilai tambah dari produk itu. Ini yang sementara kita galakkan juga dengan arahan Pak Menteri dan Pak Presiden juga supaya kita tidak hanya berkecimpung di produk, tapi produk akhir. Jadi yang itu yang sementara kita dorong dan berbagai teknologi yang sementara kita dorong itu paling tidak ada nilai tambah dari setiap produk yang jadi bukan barang mentah saja, tapi produk tambahan dari itu yang kita dorong. Mudah-mudahan dengan itu petani-petani petani milenial kita, petani muda kita mau terjun ke dunia pertanian karena nilai tambahnya ternyata kalau setelah Mbak Catur, oh ternyata bisa lebih tinggi ya, besar juga, artinya tidak seperti yang dipikirkan selama ini bahwa pertanian itu hanya kalau bicara beras hanya 20 juta per hektar, tapi bisa 100 juta, bisa 200 juta. Yang penting kita ingin menggunakan teknologi dan sangat terbuka semua sekarang kita bisa googling di Mr. Google dan semua ada di sana. Dan kalau enggak bisa ke tempat kami. Dan satu sebenarnya yang kenapa produk kita Indonesia belum bisa tembus banyak ke mancanegara, ini bagian dari Mbak Catur juga. Jadi memang standar menjadi penting, Mbak. Makanya Bapak Presiden, Bapak Menteri Pertanian sekarang ada badan standarisasi. Kenapa? Kita ingin menstandarkan produk pertanian kita. Karena selama ini banyak produk kita, mangga kita, pisang kita, jeruk kita melimpah, tetapi tidak bisa diterima di negara. Karena tidak memenuhi standar karena itu. tidak sesuai standar yang mereka inginkan. Contoh saja, mangga. Saya baru dari Jepang ini. Mangga di Jepang itu satu biji bisa 100.000. Dan mangga kita diminati di sana. Mangga yang beredar di sana itu saya diberitahu dari Meksiko, dari Vietnam, rasanya nggak karuan lah. Jauh dengan mangga kita variasinya udah banyak. Nah, ternyata di sana, kenapa mangga kita belum tembus? Karena disinyalir kita ada penyakit, ada hama lalat buah yang ada mangga, makanya mereka nggak mau nerima. Karena takutnya mangga kita ekspor ke sana. Udah terkontaminasi itu tadi. Dan ini sekian puluh tahun dan alhamdulillah 5 tahun terakhir kita penelitian ini kita sudah meyakinkan pemerintah Jepang bahwa Indonesia bebas dari lalat buah. Dan mudah-mudahan dalam 1 bulan terakhir ini mangga kita perdana nanti ekspor ke Jepang. Perdana ini? Iya, nanti kita mau ada gedung gincu. Mereka senang mangga kita gedung gincu namanya, Pak. Saya juga senang sih, Pak. Jadi memang saya juga senang, Pak, karena rasanya memang asam manis dan memang kalau pasar-pasar di sana itu nggak suka yang terlalu manis. Jadi ada asam-asam segar lah, sama dengan Eropa. Kalau jeruknya itu ada rasa asam dan ini yang kita mau dorong semua. Bukan hanya itu, beberapa produk yang lain juga kita akan dorong. Kuncinya harus ada kualifikasi standar dari mutu produk. Nah, kita kan sudah punya SNI, Mbak, Standar Nasional Indonesia. Kita mau upgrade lagi yang lebih tinggi, standar internasional. Sehingga standar mereka dan standar kita sama. Jadi produk yang kita hasilkan itu bisa kita pasarkan di semua negara. Karena standarnya sudah memenuhi standar mereka. Mulai dari standar mutu produknya, bebas dari hama penyakit dan lain-lain. Itu yang kita mau harapkan nanti dengan kehadiran badan standarisasi instrumen pertanian itu bagian-bagian tugas pemerintah mendorong ekspor dari produk yang ada di Indonesia, khususnya pertanian. Seperti itu, Mbak Daniar. Ya, sebetulnya bisa saya katakan bahwa di sini programnya sudah sangat banyak begitu ya, memang dirumuskan oleh Kementerian Pertanian dengan berbagai macam pihak. Sosialisasinya juga sudah sangat masif begitu ya, Pak, menyentuh berbagai macam pihak, termasuk salah satunya adalah petani-petani muda. Diharapkan bahwa barang-barang ataupun produk-produk dari Indonesia pun bisa diekspor keluar, memenuhi standar yang memang mereka sudah punya acuannya masing-masing setiap negara ya, Pak. Termasuk juga tadi banyak sekali petani-petani muda yang dikirim oleh Kementerian Pertanian untuk belajar apa-apa saja yang mereka butuhkan. Nah, itu artinya dengan adanya iklim yang kemudian berubah cukup ekstrim, kalau kita ekspor artinya kan demand artinya akan semakin meningkat, Pak. Diharapkan seperti itu. Apakah sudah cukup juga untuk dalam negerinya? Kalau tadi Mbak Jatuh bilang bahwa impor sebetulnya dibutuhkan untuk ketahanan pangan supaya ya itu tadi menjaga arus dari pangan berbagai macam sektor supaya harganya pun bisa tetap stabil begitu ya. Nah, kalau menurut Bapak berarti artinya sudah cukup banyak sekali mitigasi-mitigasinya sudah cukup oke ya, Pak ya, untuk di Indonesia bahkan bisa diekspor. Iya.
kalau bicara ekspor, ekspor bukan hal barang yang sesuatu yang haram Ya. dilakukan dan semua negara melakukan itu. Betul. Karena untuk timbal balik ekspor impor itu pasti ada balansnya itu. Betul. Kalau kita mengekspor sesuatu, biasa negara lain berharap juga barang mereka masuk ke kita. Oleh karena itu, kalau bicara ekspor impor, yang penting kata kuncinya neraca kita positif atau tidak. Positif tidak Pak Iya, sekarang ini? alhamdulillah masih positif. Neraca ekspor kita masih positif. Betul. Artinya kita mengimpor memang beberapa barang yang kita butuhkan, Ya. tidak apa-apa. Tapi selama neraca ekspor kita positif ya tidak apa-apa. Artinya kan ini kan hubungan dagang antar negara itu, Iya, iya. dan itu sah-sah saja bagi semua negara. Nah, yang kita harapkan beberapa komoditi yang bisa kita siapkan dalam negeri kita itu yang kita harus maksimalkan tentunya. Apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak. Betul. Kalau Masalah bicara harga dan lain-lain iya, ya, Pak, ya? kalau bicara beras kan itu kan komoditi strategis. Betul. Komoditi politis juga untuk menyangkut hajat hidup 273 penduduk Indonesia. Ya. Sehingga itu arahan Pak Presiden, Pak Menteri Pertanian itu tidak bisa bersoal. Kita tidak bisa bergantung dengan negara lain karena potensi lahan kita cukup memadai. Ya. Kita punya 7,4 juta hektar luas baku sawah di Indonesia, belum bicara lahan kering dan sebagainya. Kita belum bicara lahan rawa. Ya. Di Indonesia ini kita punya kurang lebih 23 juta hektar lahan rawa. Kenapa Bapak Menteri mendorong optimasi lahan rawa? Karena kalau bicara padi, bicara air. Iya, Di rawa tersedia air. Pada kondisi-kondisi El Nino, hasil pengamatan kita puluhan tahun ini, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, beberapa yang tadinya lahan rawa tergenang, sekarang turun airnya, tapi bisa tanam. Jadi berkah masih juga bisa, untuk kita. ya. Jadi Indonesia ini alhamdulillah dengan agrosistem berbagai macam lahan kering, pada kondisi El Nino, arahan Pak Menteri kita mau timbulkan lahan rawa kita. Ada namanya lahan rawa lebak, lahan pasang surut. Iya, iya. Kita yang airnya selalu ada tiap tahun itu. Dan tidak pernah kering karena memang lahan rawa. Iya. Air melimpah. Tinggal penggunaan teknologi, bagaimana mengatur tata airnya, mengatur pintu airnya, sehingga air yang melimpah itu kita bisa optimalkan untuk menjadi produksi. Itu yang dilakukan Pak Menteri Pertanian sekarang ini. Iya, iya. Jadi lahan rawa yang sekarang ada itu kita perbaiki drainasenya supaya bisa ditanami, Mbak. Nah, sehingga kekhawatiran kita bahwa akan terjadi krisis pangan itu mudah-mudahan tidak terjadi. Dan ini memang perlu komitmen bersama. Ya. Bukan hanya Kementerian Pertanian, termasuk semua stakeholder di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Gubernur, Bupati di situ, termasuk pelaku usaha. Kita ingin semua kalau bersama-sama, saya yakin tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Dan insya Allah Indonesia dengan negara besar seperti negara ini, dan kita sudah membuktikan beberapa produk kita sudah swasembada, dan Ya. ini kita akan dorong terus bisa setiap tahun bisa swasembada seperti itu, Mbak Daniel. Baik, ya menarik memang kalau kita bicara ini. Kalau Mbak Jatuh bilang petani dan pengusaha tani. Kita ngobrol sama pengusaha taninya lagi nih, Mbak Jatuh di sini ya. Mbak, mungkin jadi pertanyaan adalah kalau memang sesuai dengan tema kita kali ini ya, ketahanan pangan di tangan petani milenial, harusnya berarti ada banyak petani-petani milenial di Indonesia begitu yang bekerja sama ya, salah satunya bersama dengan Kementerian Pertanian ataupun pihak-pihak lain. Nah, awal mulanya Mbak Jatuh, mungkin kan bertani ini bukan hal yang memang mudah untuk kita ketahui, harus cek ke lapangan, bukan cuma masalah ilmunya saja, belum lagi masalah bisnis harus dipelajari. Nah, mulainya dari mana dulu Mbak? Apakah tentu dibutuhkan kalau memulai harus ada modal dulu, harus ada ya berbagai macam hal dipikirkan. Kalau dari pengalaman Mbak Jatuh, apa yang harus disiapkan dulu? Ya, mulainya dari cinta dulu Mbak sebenarnya Mbak. Kalau kita udah cinta tentang pertanian, pasti kita akan dengan mudahnya kita mencari tahu apa sih yang bisa kita lakukan untuk pertanian seperti itu. Jadi awal mulanya memang saya suka nanam-nanam gitu kan. Dan penasaran gitu kan, ternyata kalau misalnya dikembangkan itu kok bisa ya kita menghasilkan juga, kita bisa hidup dari pertanian seperti itu. Sesimpel itu. Dan kemudian saya tertarik juga untuk menekuni bidang pertanian. S1 saya kan juga pertanian seperti itu. Dan saya melihat bahwa sebenarnya ya hidup kita itu ada di pertanian gitu loh. Dengan belajar pertanian pun kita bisa menyelami ilmu kehidupan seperti itu. Jadi pertanian inilah yang membawa saya kemana-mana, ke luar negeri, dan juga bertemu dengan Prof. Haji dan kementerian dan teman-teman Kementerian Pertanian dan teman-teman seluruh Indonesia seperti itu. Jadi awalnya memang setelah saya lulus, kita membuat komunitas tentang anak-anak muda yang bergiat di bidang pertanian.
yaitu Agriculture Youth Organization atau AYO gitu kan di Jogja. Kemudian ternyata respon masyarakat sangat positif gitu. Dan setelah itu kebetulan juga saya diamanahkan sebagai Sekretaris Jenderal Duta Petani Milenial oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan juga makin berkembang, makin banyak teman-teman yang memang istilahnya termotivasi untuk menjadi petani di seluruh Indonesia ini pun kita mampu menggerakkan mungkin Duta Petani sendiri ada 2.000-an orang yang mungkin nanti pasti akan bertambah terus, yang harapannya dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata dengan adanya pandangan di bidang pertanian yang lebih komprehensif, lebih profitable, pertanian itu sangat seksi seperti itu. Dan dulu awalnya memang karena background saya pertanian, kita melihat bahwa problem yang ada di lapangan adalah petani itu nggak punya tidak mengerti pasar atau tidak mengerti kemauan pasar, tapi pasarnya pun juga tidak mau mengerti kepentingan petani begitu, dan pemerintah pun bingung nih kira-kira mau membantunya seperti apa gitu. Itulah yang membuat saya dari dulu gitu kan tergoda untuk menyelesaikan problem-problem di bidang pertanian seperti itu dengan menggunakan millennial power, young power. That's the important thing because di Indonesia sendiri people power ataupun terutama yang anak-anak muda zaman sekarang ya untuk menggerakkan sesuatu untuk viral dan juga lebih menggelegar seperti itu memang sangat-sangat terbukti membuat perubahan seperti itu. Jadi dulu memang kita buat komunitas dulu, kemudian kita melihat market dan semuanya basisnya adalah riset, dan juga dari situ kita berkembang membuat network ataupun jaringan yang mana kita bisa belajar berjejaring, kita bisa membuat menaikkan kapasitas begitu kan. Yang tadinya mungkin saya minder ya, nanam biasa gitu. Dulu kalau kita lihat misalnya nanam padi begitu kan, kalau nanam padi itu kan nggak bisa di lahan kecil, skala ekonomisnya itu hektaran seperti itu kan, yang mana dulu mungkin saya belum bisa nih hektaran, ya udah kita coba dulu yang tanaman-tanaman mungkin hidroponik. Zaman dulu kita punya tanaman hidroponik juga, dan juga tanaman-tanaman organik yang memiliki added value lebih seperti itu. Dari situ kita jualan, ternyata ada profitnya juga ya. Nah, makin ke sana begitu. Makin melihat bahwa saya berkali-kali menyatakan bahwa saya ini alhamdulillahnya punya beberapa pengalaman di luar negeri. Jadi harapannya adalah petani Indonesia ini bisa melit ataupun memimpin gerakan-gerakan yang di bidang pertanian seperti itu ya, di kancah internasional. Kita tidak bicara masalah lahan ini seperti ini, kita tidak mendapatkan bantuan pemerintah, kita tidak mau bekerja kalau tidak ada support dari pemerintah. Itu harapannya tidak seperti itu lagi, karena sebenarnya kalau kita mau berjejaring, kalau kita mau berinteraksi dengan dunia luar, mungkin dunia lain juga mungkin ya begitu kan, terus kita bisa mendapatkan kenyamanan hidup. Seperti itu kan, orang yang dicari mungkin profit bisa dicari di mana saja ya, orang kerja bank ataupun di manapun begitu pasti ada uang yang bisa dihasilkan. Tapi kalau kita tahu kuncinya begitu kan, sebenarnya pertanian itu adalah salah satu kenyamanan hidup seperti itu. Jadi seperti itu Mbak awalnya. Iya, baik. Ya, ceritanya cukup menarik memang ya, tapi yang paling penting adalah kuncinya berkomunitas itu tadi ya. Bisa ada jejaring, saling diskusi, saling sharing juga. Belum lagi ada, meskipun tadi dikatakan nggak melulu kita harus menunggu pemerintah untuk mendukung, tapi sejauh ini dukungan pemerintahnya apa-apa saja yang didapatkan oleh Mbak Jatuh? Gimana Mbak? Mohon maaf. Ya, kalau tadi Mbak Jatuh bilang bahwa tidak selamanya kita harus meminta dukungan dari pemerintah, tapi sejauh ini dukungan-dukungan apa saja yang bisa diakses dengan pemerintah untuk petani-petani milenial ini? Ya, sebenarnya pemerintah itu sudah memiliki banyak program, cuman yang kadang disalah tangkapkan sama teman-teman gitu, terutama yang muda-muda, itu adalah masalah administrasi begitu kan. Pemerintah kan mengeluarkan bantuan berdasarkan administrasi, yang mana teman-teman mungkin tidak terinfokan, dan biasanya apalagi petani ya yang jauh di desa, terutama dulu saya mainnya di Papua ya Mbak ya. Nah itu teman-teman, pokoknya saya maunya dapat bantuan, saya nggak mau ngurus-ngurusin apapun gitu. Nah sebenarnya perlu ada
penjembatan gitu kan. Jadi harapannya duta-duta petani ini ataupun petani milenial ini bisa membantu petani-petani yang juga membutuhkan pemahaman terhadap akses bantuan pemerintah seperti itu. Mungkin Prof. Fajri pun sebenarnya punya banyak program begitu kan untuk pemerintah begitu, seperti tadi ada kompanisasi atau apapun itu. Cuman bagaimana mengaksesnya itu kan butuh pemahaman bahwa jangan sampai maladministrasi. Itu ada program ada sebenarnya banyak sekali ya PWMP yang sudah digelontorkan oleh pemerintah gitu. Cuman pemahaman bagaimana how-to-nya, caranya mengakses itu yang mungkin belum terinfokan dan terdiseminasi dengan baik ke teman-teman terutama yang milenial seperti Jadi sebenarnya saya rasa dukungan pemerintah itu juga sudah cukup besar dan mungkin belum tepat sasarannya karena komunikasi seperti itu ya antara teman-teman dan juga pemerintah. Dan harapannya ke depannya dengan adanya forum ini juga kita bisa menyuarakan dan kita duduk bareng lah ya Prof. Fadli ya dan beberapa pejabat di Kementerian Pertanian alhamdulillah sering juga mendukung dan dalam berkomunikasi dengan teman-teman di lapangan juga cukup baik seperti banyak program yang disupport seperti itu. Iya. Tinggal gimana cara menyesuaikan administrasi. Dan juga jangan, harapan saya sih sebenarnya janganlah berpangku tangan terhadap pemerintah karena pemerintah kan regulator ya gitu, dan bantuan-bantuan itu hanya untuk stimulus, jangan sampai menjadi kecanduan bantuan program pemerintah seperti itu. Kita harusnya bisa Iya, menarik memang ya, bantuan pemerintah itu stimulus saja gitu ya, tapi bagaimana apalagi anak-anak muda, saya yakin gerakannya harusnya lebih menunjukkan hal-hal yang viral. Mungkin tadi sekalian karena Prof. Fajri ada di sini, tadi juga kita sudah melihat sedikit apa-apa saja sebetulnya program yang memang diperuntukkan untuk petani milenial, mungkin bisa ceritakan di sini supaya ini juga mudah-mudahan saja dilihat oleh teman-teman bukan cuma di kota-kota besar saja ya, tapi juga di daerah-daerah pelosok. Apa-apa saja tadi Pak? Ya. Kalau bicara bantuan ke petani muda kita milenial itu banyak sekali, tadi sudah disampaikan sebagian Mbak Catu. Jadi memang mulai dari pelatihan on-pump sampai off-pump itu kita lakukan, tergantung kebutuhannya. Jadi memang masing-masing daerah punya kebutuhan yang berbeda. Di Aceh berbeda, di Papua berbeda, komoditinya juga berbeda-beda. Ada yang kebutuhan untuk pangan, ada untuk hortikultura, ada untuk perkebunan, ada untuk peternakan. Jadi dan pelatihan itu rutin kita lakukan, pelatihan teknis namanya. Jadi itu on farm sampai pasca panen, termasuk pemasaran. Kita juga melatih tenaga petani muda kita. Yang lain juga yang disampaikan tadi Mbak Catu, kita kan ada kredit usaha tani pertanian. Jadi kita memberikan modal berusaha sebenarnya. Jadi itu nilainya bervariasi, mulai dari yang 50 juta sampai miliaran, tergantung kebutuhan apa yang diinginkan petani muda, dan itu aksesnya terbuka untuk siapa saja. Dan itu alhamdulillah sih petani-petani muda kita sudah banyak mengakses itu, dan yang lain-lainnya tentunya kita dorong terus penumbuhan dan pengembangan wirausaha ini juga kita terus melatih sehingga jiwa entrepreneur yang seperti Mbak Catu ini kita ingin Mbak Catu lain semakin banyak ini, sehingga tadi sudah disampaikan tidak tergantung terus pemerintah karena memang kita hanya stimulir saja, mendorong, dan kita ingin memang mengajak petani muda kita, mau terjun ke usaha pertanian, dan kita menyampaikan informasi ini loh yang Anda bisa lakukan di masing-masing daerah sesuai dengan potensi lokal yang ada di setiap wilayah. Ya pasti. Kalau bicara di Maluku pasti bicara perkebunan, cengkeh, pala dan sebagainya. Bicara di Aceh juga akan berbeda, bicara di Sumatera Barat juga akan berbeda. Di lain-lain juga di Jawa Barat pasti terkait hortikultura dan sebagainya. Dan itu kita akan dorong terus dengan tentunya dengan seringnya berketemu, seringnya ini mudah-mudahan apa yang menjadi harapan pemerintah, apa yang menjadi petani milenial itu kita bisa satukan dalam program untuk kebaikan bersama, untuk menyiapkan pangan 273 penduduk Indonesia, seperti itu Mbak. Iya, dan saya yakin ya namanya pemuda-pemuda lokal, pemuda-pemuda daerah cuma paling mengerti ya, paling mengenal apa yang sebetulnya menjadi kebutuhan, kemudian juga yang paling strategis bisa ya tadi dibuat menjadi salah satu produk komoditi ya di daerahnya masing-masing. Baik,
Pak Fajri dan juga Mbak Jatu, saat ini saya mau mengajak Bapak dan juga Mbak Jatu untuk menjawab pertanyaan teman-teman media. Dan langsung saja kita akan bacakan pertanyaan ini dari Mas Agung di CNN Indonesia. Pertanyaan untuk BSIP, Prof. Fajri di sini ya. Dengan adanya potensi kemarau basah tahun ini, berapa proyeksi produksi beras hingga akhir tahun 2024 ini? Lalu daerah atau provinsi mana yang surplus dan minus beras tahun ini? Mungkin kita akan satu-satu dulu ya Pak ya. Untuk pertanyaan yang pertama silakan Pak langsung dijawab saja. Ya, target kita memang untuk tahun ini tentunya di atas 30 juta ton beras ini. Jadi 54 juta lebih gabah kering giling yang kita harapkan, dan kebutuhan konsumsi beras kita tiap bulan itu 2,5 juta ton per bulan. Jadi minimal setahun itu kita perlu 30 juta ton sebenarnya. Kita Kementerian Pertanian dengan tentunya kerjasama dengan pihak itu, kita sekarang ini 31, pernah 34, dan kita harapkan akhir tahun ini dengan 3 program utama Pak Menteri itu bisa lebih dari itu. Sehingga target kita, kecukupan beras kita itu kita bisa penuhi, dan kita sudah memitigasi itu dengan berbagai program tentunya, dengan antisipasi program yang kita lakukan. Itu harapan kita itu kita bisa penuhi seperti itu. Mungkin bisa disambung dengan pertanyaan keempat yang begini ya Pak, sama-sama soal beras juga. Nah kira-kira kalau Bulog diminta ekspansi investasi bidang beras ke luar negeri tahun ini, memang ya diminta seperti itu, pendapatnya seperti apa Pak? Apakah bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri, apakah bisa ekspansi untuk ke luar negeri? Mungkin saya tidak berwenang menjawab Mbak itu. Jadi, pendapat Kementan seperti apa? Kalau bagi kami ya kita menyiapkan produksi dalam negeri karena potensi lahan kita masih sangat memadai. Oleh karena itu memang arahan Bapak Menteri Pertanian ya dengan program 3 program itu kita mengoptimalkan luas baku sawah yang ada. Rata-rata luas tanam kita setahun itu 10 sampai 11 juta hektar, dan kita akan dorong lebih dari itu. Kalau bisa kita lebih dari itu dengan 3 program unggulan Bapak Menteri Pertanian itu, optimasi lahan rawa, pompanisasi dengan padi gogo, harapan kita itu bisa lebih dari 34 juta ton beras itu. Itu merata ataukah ada provinsi memang ya mau tidak mau pasti ada yang seperti itu ya, surplus ataupun minus itu daerah mana saja Pak? Kita punya 11 provinsi utama sebenarnya Mbak yang selalu menjadi kontribusi terkait dengan, jadi ya pasti Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalteng, dan beberapa wilayah Sulawesi Selatan itu sentra-sentra beras kita, dan itu memang yang mensubstitusi untuk provinsi yang lain. Dan arahan Bapak Menteri Pertanian yaitu kita utamakan, jadi ada daerah-daerah utama itu yang kita penuhi semua kebutuhan benihnya, pupuknya, dan arahan Bapak Menteri Pertanian terkait dengan benih pupuk tidak bisa bersoal, termasuk bantuan alat mesin pertanian. Tentunya dengan traktor, alat tanam, alat panen itu bagian-bagian sehingga kita harapkan target produksi nasional kita bisa capai seperti itu Mbak. Ya tadi sebetulnya ada pertanyaan satu lagi ya, bukan cuma soal beras saja dari Mas Agung, tapi juga tadi soal bagaimana komoditi-komoditi yang lainnya seperti apa Pak? Jadi kalau bicara pangan bukan hanya beras pasti tentunya. Betul. Alhamdulillah jagung kemarin kita sudah ekspor, 20.000 ton kemarin dari Gorontalo. Dan sebenarnya ada satu komoditi yang selama ini masih kita lupakan sebenarnya Mbak ini. Kalau bicara gandum kan itu dari subtropis itu, dan kita agak sulit tanam di Indonesia nih karena gandum itu ditanam di daerah ketinggian Mbak, di atas 1.500 dari permukaan laut, dan biasanya kalau di daerah itu biasanya tanam sayuran di situ yang banyak, kentang, kol dan sebagainya. Ada komoditi kita yang selama ini sudah menjadi sebenarnya sudah cukup memasyarakat di beberapa daerah, sorghum. Sorghum ini sebenarnya bisa mensubstitusi gandum, dan itu komoditi lokal kita karena dia kebutuhan airnya itu hanya 1/3 dari beras, 1/2 dari jagung. Jadi dia di daerah-daerah yang tidak bisa tanami padi jagung itu bisa tumbuh sorghum. Dan itu sudah di NTT, NTB, beberapa daerah Sulawesi itu sudah menjadi makanan pokok. Nah, sorghum, dan sorghum ini bukan hanya sorghumnya, batangnya bisa untuk bioetanol, bisa untuk gula, jadi bisa mensubstitusi tebu karena gula, bisa sebagai pakan ternak juga, jadi bisa sebagai food, fuel, dan energi juga, jadi pakan juga feed. Nah, dan kita ingin mendorong
sorghum, karena sorghum ini sebenarnya bisa mensubsidi gandum. Iya. Karena ini komoditi kita. Dan potensi untuk ditanami sorghum ini sangat sangat besar. Dan sorghum itu gluten free. Nah, dan ini sehat ya lebih harusnya, sehat ya. tentunya Iya. dibanding komoditi yang lain. Dan ini tinggal mendorong bagaimana pelaku usaha mau terjun membudidayakan itu. Memang sudah ada, tapi jumlahnya belum semasif gandum. Kalau kita bersaing gandum kita tidak akan bisa, tapi sorghum ini bisa. Nah, mudah-mudahan beras oke, di wilayah-wilayah yang kekurangan air tanam aja sorghum. Nah, sehingga saling substitusi antara beras, karena kan beras sudah menjadi komoditi masyarakat kita. Kalau belum makan beras, belum makan nasi. Kalau belum makan nasi, belum makan. Padahal udah makan roti tiga jadi oleh karena itu kita ingin mendorong sorghum ke depan ini, karena sorghum nilai tambahnya juga lumayan. Kita bisa menjadi kecap macam-macam, dan kita sudah punya teknologi terkait itu, Mbak Daniar, seperti itu. Baik, jadi itu yang cukup berpotensi ya produk pertanian selain beras. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Agung, dan terima kasih juga ya untuk Prof. Fajri yang sudah menjawab. Masih ada pertanyaan berikutnya, ini ditujukan untuk Mbak Jatu, ini masih dari Mas Agung Happy di CNN Indonesia. Pertanyaan untuk Jatu, petani milenial, apa produk yang ditanam atau diproduksi? Memang tadi kita belum ngobrol-ngobrol banyak ya. Nilai unggulnya seperti apa? Kemudian juga iklim, pupuk dan marketing atau akses pendanaan yang masih menjadi kendala milenial muda itu apa? Apakah iklim, apakah pupuk ataupun marketing atau akses pendanaannya? Kita jawab satu persatu ya Mbak Jatu ya. Yang saat ini Mbak Jatu sekarang sedang produksi ditanam apa Mbak? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk produk yang ditanam itu sekarang lebih ke sayuran sama manggis ya. Jadi kita dulu pernah tahun 2019 saya itu dapat support dari Pak Menteri, Pak Andi Amran Sulaiman, yaitu bibit manggis begitu untuk 20 hektar begitu. Saya sampaikan ke beliau, Pak Menteri, Pak sebenarnya kalau sudah skala ekspor, karena saya eksportir, harapan saya bibit-bibit ini diberikanlah kepada petani saja begitu kan. Kalau misalnya saya nggak punya lahan begitu. Jadi ini bedanya antara petani dan juga pengusaha tani adalah kita mendorong teman-teman petani yang lain untuk berusaha tani begitu. Jadi kalau misalnya saya sendiri saya menanam pasti tidak secara komprehensif bisa menangani bagian hilir dan juga yang lainnya seperti itu. Dulu memang saya menanam hidroponik dan juga beberapa produk-produk organik yang bisa ditanam di pekarangan yang cukup gitu kan. Sekarang yang saya kerjakan adalah saya mendorong petani-petani yang nanti produksinya akan saya terima seperti salah satunya manggis, dan juga kemarin karena di Papua itu kita ada program penanaman jagung, kami menanam jagung begitu. Walaupun di Papua mungkin jauh ya begitu kan, cuma kita bina teman-teman yang ada di Papua supaya menghasilkan juga, jangan mau kalah sama teman-teman yang ada di Jawa, di Sumatera dan lain sebagainya, bahkan yang di luar negeri. Harapannya adalah kalau di Papua saja bisa, kita buktikan bahwa kita sebenarnya mampu, kita sebenarnya bisa menjaga ketahanan pangan, dan bahkan saya bisa sampaikan teman-teman petani milenial, terutama duta petani yang ada di kementerian ini, saya rasa sudah sangat cukup dan sangat sanggup jika ditantang oleh negara ataupun Kementerian Pertanian menjadi salah satu di tiap provinsi itu menjadi agent ya ataupun pelopor untuk menjaga ketahanan pangan dari satu sistem yang terintegrasi dengan baik yang disupport oleh pemerintah, karena hal-hal semacam itu mungkin bisa diurus oleh pemerintah seperti itu. Jadi tidak ada menanyakan produk apa yang ditanam ataupun diproduksi, yaitu komoditas-komoditas yang jelas saya bisa ambil dan saya pasarkan, salah satunya manggis, terus juga ada jagung seperti itu. Nah, untuk selebihnya saya masih mengambil dari beberapa rekanan ya, itulah tadi beberapa rekanan yang ada di beberapa komunitas, ada yang hortikultura, ada yang nggak cuma milenial gitu kan. Kita juga sebagai milenial juga harus sendiko dawuh gitu ya, sama teman-teman petani yang senior, karena beliau pasti memiliki pengalaman yang lebih banyak dibanding dengan teman-teman milenial. Mereka punya pengalaman hidup, kita sebagai anak-anak muda kita punya pengalaman untuk menggunakan teknologi, salah satunya di bidang kayak IoT yang mungkin itu belum dan susah sekali ya diterapkan oleh petani-petani yang sudah uzur, seperti yang sudah tua seperti itu. Jadi
petani milenial tidak semata-mata, oh iya saya petani milenial, saya menggunakan teknologi, saya pokoknya the best lah gitu. Tidak, kita juga harus melihat bahwa pengalaman itu sangat penting dilakukan di lapangan. Oleh sebab itu produksi-produksi yang saya tanam, saya sendiri kalau misalnya disuruh tanam bukannya nggak bisa, saya bisa, cuman levelnya sudah beda gitu kan. Saya membina sekarang, bukan lagi menanam gitu. Menanam oke lah buat apa 1-2 hektar seperti itu oke lah, apa sayur dan lain sebagainya. Tapi kita bicara bisnis, kita bicara skala ekonomi yang lebih besar seperti itu. Nggak mungkin kan kalau misalnya saya masih nyangkul di sawah, ataupun sebenarnya saya tidak begitu mahir nyangkul, jadi kita waktu di Papua kita pinjam ini ya traktor roda 4 gitu ya John Deere, karena itu sangat penting gitu. Harapannya mungkin kedepannya kalau ada supporting Alsintan yang memang diberikan oleh bantuan pemerintah, harapannya itu bisa langsung dialokasikan kepada teman-teman petani milenial. Apalagi teman-teman petani milenial kan sudah dibina nih oleh Kementerian Pertanian gitu loh. Kolaborasi antar sektor dan juga antar eselon direktorat jenderal di dalam internal kementerian itu sangat penting dilakukan supaya teman-teman di lapangan itu tidak pusing juga bagaimana ya caranya mengakses itu seperti itu. Terus kemudian yang kedua, nilai unggul produk pertanian tersebut. Nilai unggulnya ini dilihat dari sisi mana aja nih gitu kan. Karena kami jujur saya memiliki satu yayasan gitu kan, dan komunitas yang kemana saya bangun itu sedang menjalankan Jakarta Food Hub, yaitu titik kumpul di mana solusi pangan itu bisa terjalin begitu. Nilai unggul dari produk tersebut kita coba misalnya itu ada di SMK 63 gitu ya. Jadi SMK itu dulu berjalan ataupun didirikan untuk bidang pertanian gitu. Mungkin teman-teman yang di Jakarta bisa mampir begitu kan. Nah di situ mereka punya sayur-sayuran, punya tanaman hias yang mana mereka cuma sekedar ya sudah dapat nilai ya sudah gitu kan. Nah kita memberikan pandangan, kita memberikan edukasi ke mereka bahwa ini kalau misalnya kalian tekuni itu bisa menghasilkan dan menjadi salah satu income untuk teman anak-anak SMK ini seperti itu. Nilai unggul yang dihasilkan apa misalnya? Kemarin itu misalnya kita mengolah produk-produk yang mungkin reject ataupun tidak tersortir dengan baik seperti itu. Misal manggisnya itu kita ambil yang memang bagus-bagus aja. Mesti tadi juga Prof. Fadli sampaikan, manggis kita itu emang nggak kalah enak gitu ya. Kalau dibilang enak yang namanya exotic fruit ataupun buah-buah tropis Indonesia itu adalah yang nomor 1 di dunia. Karena kita ada di jalur ekuator. Pasti itu rasanya akan sangat lebih manis dibanding tempat-tempat yang lain. Tapi post harvest handling yang tidak baik menjadikan produk tersebut itu kurang bernilai. Dan kenapa? Jadi karena tidak ada edukasi di lapangan. Petani ya udah ngambil aja begitu. Yang penting mereka bisa dapat uang sesegera mungkin seperti itu. Jadi misalnya kita bicara produk-produk dengan nilai unggul, pasti akan ada bicara added value ataupun olahan-olahan yang bisa kita jual seperti itu. Betul. Kembali gitu. Karena dari kulit manggisnya atau mangis-mangis yang tidak terpakai gitu kan, nah itu bisa diolah. Jadi misalnya seperti kemarin ada produk-produk yang sortiran ekspor gitu kan, nanti reject itu mungkin dijual ke pasar lokal ataupun nanti diolah, misalnya buah-buahan bisa dijadikan selai, bisa dijadikan salah satu bahan intinya menambah nilai jual ya dari produk-produk tersebut begitu. Jadi bukan yang diterima bukan hanya produk utamanya saja begitu ya, tapi juga diversifikasi dari produk-produk tersebut, produk turunannya itu yang juga sangat diterima oleh negara-negara yang karena tadi di sini bahwa baja itu sekarang sudah menjadi salah satu eksportir gitu ya, menghubungkan petani-petani di Indonesia, komoditi-komoditi yang dihasilkan di Indonesia ke negara-negara yang memang menerima dan juga memenuhi standar itu tadi ya Pak ya. Menarik memang. Dan kalau tadi mungkin pertanyaan ketiga sudah dijawab ya oleh Mbak Jatu. Apakah iklim, apakah suhu, apakah pupuk dan lain-lain, tapi ternyata masalah akses ya Mbak yang memang menghubungkan para petani-petani milenial ini bagaimana mereka bisa berjejaring. Mungkin singkatnya seperti itu ya karena waktu kita sangat terbatas. Karena saya masih punya satu pertanyaan dari teman-teman media untuk narasumber, kita langsung saja bacakan. Dari Yul Amrozi, GPR News, sebenarnya berapa persen impor beras kita dibandingkan dengan kapasitas produksi nasional? Nah, kalau kapasitasnya ini apakah Prof. Fajri bisa menjelaskan? Iya.
Kalau bicara impor beras, sebenarnya impor beras kita masih dalam kondisi wajar sebenarnya. Dikatakan swasembada itu, ya kalau kita mengimpor 10% dari produksi nasional, kita rata-rata 34 juta ton beras. Jadi kalau 10% dari itu lebih dari 3 sampai 3 itu masih, terus kita kan sekarang impor ini hampir 1,8, masih jauh lah dari ini. Sebenarnya sekarang kita masih swasembada kalau kriteria FAO seperti itu. 10% dari kebutuhan itu. Kalau di Singapura kan mereka hampir semua itu didatangkan dari luar, tapi kan mereka bisa memenuhi. Oleh karena itu arahan Bapak Menteri Pertanian ini kemarin 3 bulan ini harga beras sedikit naik. Sekarang dengan 3 program utama itu harapan kita luas tambah tanam kita bisa meningkat. Kita target memang itu rata-rata tiap tahun itu 1 juta luas tanam padi kita. Malah bisa 1 sampai 2 juta, 1,7 sampai 2 juta. Beberapa bulan sebelumnya itu memang di bawah itu, pernah 500-600 ribu hektar. Dengan program ini, 3 program tambah penderita tadi, OPLA, penyelamatan rawa, pompanisasi, dan petan padi go, harapan kita luas tanam kita bisa tambah di atas 1 juta. Sehingga beberapa bulan ke depan itu target produksi kita bisa penuhi, seperti itu Mbak. Ya, apalagi menghadapi cuaca yang ekstrim ya. Sekali lagi garis besarnya adalah harus bawahi bahwa ketahanan pangan menjadi isu bukan cuma di Indonesia dan juga masalah cuaca ekstrim ini juga menjadi tantangan di negara lain ya. Tadi juga disebutkan pula oleh Mbak Jatuh yang saat ini berada di negara yang berbeda. Waktu kita sangat terbatas Pak dan juga Mbak Jatuh, untuk itu saya beri kesempatan masing-masing narasumber untuk memberikan kesimpulan atau mungkin note ya yang bisa digarisbawahi bersama apa-apa saja di dialog kita kali ini. Saya mau ke Mbak Jatuh terlebih dahulu, silakan Mbak Jatuh. Ya, kalau closing statement dari saya adalah harapannya adalah anak-anak muda yang ingin terjun di bidang pertanian mudah-mudahan bisa makin banyak dan juga harus ada gandengan kita Pak Fajri ya. Jadi ada gandengan dengan pemerintah, gitu kita bisa berjalan dengan baik untuk membuat suatu upaya khusus ataupun mungkin kita membuahkan suatu program yang memang konkret, real, khusus untuk petani-petani milenial yang dirangkul, dibina dan juga difasilitasi untuk maju di bidang pertanian, baik itu dari pemerintah, lintas stakeholder, dan juga mudah-mudahan ke depannya dengan adanya forum ini banyak teman-teman terbuka wawasannya, oh ternyata pertanian itu sangat seksi dan juga bisa digunakan sebagai kenyamanan hidup gitu kan. Dan juga kita anak-anak petani milenial, ayolah jangan di Indonesia aja gitu loh, kita main keluar negeri lah. Walaupun di Indonesia mungkin ketahanan pangan memang sangat dibutuhkan, tapi kita juga harus melihat bahwa di negara lain juga membutuhkan bantuan kita. Kita harus sharing lah, sama-sama sharing. Jadi jika ada yang kurang dan yang lebih di luar negeri, kita bisa saling bahu-membahu mewujudkan bahwa ketahanan pangan di dunia itu bisa kuat dan juga kita bisa menjalani, dan inilah meminimalisir dampak perubahan iklim dengan adanya kesatuan dan persatuan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Jatuh. Terakhir, Prof silakan. Ya, bicara pangan, bicara 273 penduduk Indonesia. Oleh karena itu, bicara pangan, apalagi beras, Indonesia tidak bisa bersoal terkait dengan itu. Oleh karena itu menuju Indonesia Emas 2045, komitmen kemauan dari pusat sampai level desa, daerah perlu ada kebersamaan. Sehingga harapan kita Indonesia bisa berdaulat pangan. Kita bisa lead terkait pangan karena potensi lahan kita masih sangat memadai, sangat luas. Oleh karena itu harapan kita dengan ada sinergi bersama dari pusat sampai daerah, saya yakin dan percaya Indonesia bisa leading terkait dengan pangan, seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Prof Fajri Jufri sudah hadir bersama kami di studio. Terima kasih juga untuk Mbak Jatuh, salah satu petani milenial Indonesia. Semoga lancar kegiatannya di sana. Sampai bertemu ya Mbak, mudah-mudahan bisa ketemu langsung di Indonesia. Nah, untuk Anda terima kasih juga kepada teman-teman media yang saat ini sudah bergabung dari awal hingga akhir memberikan pertanyaan pula. Semoga dialog ini bisa memberikan informasi dan juga menambah pengetahuan serta wawasan kita semua. Sampai jumpa lagi di Forum Merdeka Barat 9, Fakta Bicara dari Lingkar Pertama. Saya Daniar Akhri, sampai jumpa.
Indonesia.